Baiklah, tutorial kali ini kita akan mempelajari cara input simulasi dengan menggunakan aplikasi Atlas. Atlas ini singkatan dari Audit Tool and Link Archive System, ya. Atlas ini merupakan aplikasi yang ditujukan untuk membantu para auditor dalam menerapkan standar audit dan standar profesi akuntan publik (SA/SPAP) pada kertas kerja audit. Jadi, dengan adanya aplikasi ini diharapkan memudahkan proses penyusunan dan pengelolaan kertas kerja audit di kantor-kantor akuntan publik. Dan ini juga penting untuk bisa menjadi bahan praktikum di kelas auditing. Setidaknya sejak mahasiswa sudah familiar dengan beberapa fitur dan maksud serta satu kesatuan yang merangkum kertas kerja yang ada di kantor-kantor akuntan publik. Sehingga dengan aplikasi ini ketika kalian yang duduk di kelas auditing pernah mencoba untuk mengisinya sesuai dengan simulasi soal, kalian mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebagai tambahan terhadap teori yang sudah dipelajari di kelas. Nah, di sini perlu diperhatikan ada disclaimer-nya juga. Aplikasi ini didesain untuk membantu para praktisi dalam mengimplementasikan standar audit bagi entitas kecil dan menengah, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan SA/SPAP tersebut. Selanjutnya, para praktisi harus menggunakan aplikasi ini dalam koridor pertimbangan profesional dan fakta, serta hal terkait lainnya yang khusus dalam setiap audit, ya. Jadi kalau misalnya mau pakai Atlas ini dijalankan dengan menggunakan Microsoft Excel, ya. Tentu saja kalau boleh minimal RAM-nya 4 GB. Nah, kalau kita berbicara kertas kerja audit kan di-manage di sini, ya. Kertas kerja itu dijadikan dasar bagi auditor untuk dapat menarik kesimpulan dalam kegiatan auditor itu mengaudit, sekaligus memberikan bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit terkini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Oke, memang ada banyak juga aplikasi audit, ya, seperti Smart Audit, ada Caseware, ada apalagi ya, audit desktop. Tetapi setelah saya memperhatikan isi dan cara simulasinya, aplikasi Atlas ini sangat membantu auditor dalam menjalankan pengauditan, terutama dalam manajemen kertas kerja audit. Ini di-prepare Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia, ya. Jadi memang menurut saya ini penting, ya, untuk jadi bahan praktikum di kelas audit, ya, untuk di program studi akuntansi. Oke, nah sekarang dengan soal yang saya sudah bagikan di kelas, ya, saya sudah terangkan sebelumnya di kelas lebih detail, tetapi tujuan dari video ini dibuat adalah supaya bagi mereka yang ketinggalan oleh karena mungkin pada saat kita simulasi di meeting online ada yang masalah dengan jaringan, kalian bisa mengulang kembali dengan video ini. Oke, jadi pada saat kalian buka aplikasinya kan muncul seperti ini, ya. Klik di tulisan apa saja di sini, di tulisan Atlas, ya, di tulisan Atlas ini, ya, maka akan masuk tampilannya seperti ini. Oke, nanti informasi status KKP-nya masih 0% atau tidak ada sama sekali, itu artinya kita belum melakukan input apapun, ya, di sini seperti ini. Statusnya masih incomplete semua. Nah, untuk tujuan simulasi, maka di sini sudah ada satu aplikasi Excel yang kebetulan ini memang sudah diisi waktu
kelas sebelumnya. Jadi untuk tujuan supaya lebih cepat menerangkannya, saya tinggal menampilkan dan nanti kalian bisa pause videonya untuk bisa mengikuti ya apa yang di-input. Nah, jadi kalau misalnya saya show konten, nih, saya show kontennya. Nah, di sini di posisi saya itu sudah komplit 26% hingga pada indeks 1A170. Nah, jadi kalau kita perhatikan, kita klik home-nya, ya. Di home itu kita harus mengisi atau beranda, kita harus isi semua informasi yang penting. Ya, ini sudah dibuat di kelas, tinggal kalian yang ketinggalan bisa lihat, cek ini. Perhatikan di sini ada kode tanda bintang 3 itu harus diisi manual. Kalau dia tanda bintang 2 itu harus merupakan pilihan. Kalau dia bintang 1 itu otomatis terisi. Nah, jadi yang perlu kalian isi pertama sesuai dengan simulasi di soal ya. Buka di soal, di file soal seperti ini. Di bagian kiri itu ada sheet soal. Nah, bagian pertama, auditor akan melakukan audit ke klien. KAP telah mengidentifikasi klien dan merencanakan waktu pelaksanaan audit. Nah, informasi penugasan itu ada di keterangan, silakan diklik. Dia akan pergi ke sheet yang dimaksud ya. Dan kemudian semua informasi yang ada di sini itu tolong dipindahkan ke aplikasi atlasnya. Jadi nama akuntan kantor publik diisi manual KAP Agus Ari dan Trianto ya, seperti ini diisi manual. Oke. Kemudian nama akuntan publiknya Agus ya, ini diambil dari informasi umum. Kemudian nama klien PT Kertas Makmur, alamat klien Jakarta, nomor telepon bisa ambil di Excel, copy paste juga boleh. Kemudian nomor pokok wajib pajak, ini penting nanti. Nah, sektor usaha klien ini karena bintang 2 kalian pilih yang industri pengolahan manufaktur. Dan status kepemilikan klien sesuai dengan simulasi kita yang ada di soal adalah swasta, non-go public. Oke. Informasi perikatan bintang 3 ini diisi manual Januari 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Tipe perikatan ini di bintang 2, perikatan tahun pertama. Jenis perikatan audit atas laporan keuangan. Standar audit menggunakan standar profesional akuntan publik. Dan standar akuntansi klien kita pilih yang SAK umum konvergensi IFRS. Ya. Jadi simulasi soal kita, pengandaian untuk case kita, itu sudah ada di soal. Nanti kita menyesuaikan dengan ini ya, supaya semua serentak sama ya. Oke. Kalau itu sudah, ya, kalau ini sudah, nah tentu saja kan yang susunan tim perikatan ini belum diisi ya, ini nanti otomatis. Jadi di kalian itu masih kosong. Oke, nanti kita melakukan sesuatu terkait inputan yang berhubungan dengan tim perikatan, maka ini akan otomatis terisi, ya. Oke. Di audit cycle ya, di button audit cycle kita bisa melihat step by step untuk apa yang harus kita lakukan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir ya. Seperti ini contohnya. Mulai dari kita menganalisa penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, ada analisa untuk risk assessment-nya di situ, ada untuk perikatan, risk response, kemudian nanti sampai ke tahap reporting, oke. Selanjutnya ke tahap paling akhir yaitu laporan auditor independen. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat summary untuk audit cycle, sewaktu-waktu kita bisa melihat ini di button audit cycle. Tetapi nanti pengisiannya, ya, pengisiannya itu supaya kita tidak terlewatkan, ya, semua bagian itu sudah include. Kita lihat di button konten. Nah, di konten ini terdiri dari indeks A1 pre-engagement,
kemudian selanjutnya A2 risk assessment, B risk response, dan terakhir C adalah completing and reporting. Nah, yang bagian D general ini adalah berupa shortcut saja. Misalnya kalau kita mau input laporan keuangan bisa lewat sini ya, atau kita mau melihat lampiran, atau kita mau melihat singkatan. Contoh ya, singkatan. Misalnya di sini ada daftar singkatan, misalnya ANC itu artinya accuracy and cut off. Kalau kita lihat ada istilah AP berarti itu artinya analytical procedures. Kalau kita lihat istilah C berarti itu artinya completeness. Kalau E berarti existence ya, dan juga istilah-istilah yang lain seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin balik lagi ke menu utama, kita bisa ke konten ya, untuk melihat indeksnya. Pertama, kita akan mulai dengan fase pre-engagement. Kalau di audit cycle itu, nah ini dia ya. Oke. Nah, sekarang coba kita buka satu-satu. Pertama, yang indeks A110 itu adalah terkait analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, di bagian atas sudah tertera secara otomatis ini adalah hasil dari inputan kita di beranda atau home dengan nama KAP, Agus Ari Trianto, nama AP, akuntan publiknya adalah Agus, nama kliennya, alamat klien. Kemudian yang di bagian di sini yang untuk terkait SA-nya, di sini saya suka karena di sini dituliskan ya sebenarnya. Nah, di sini ini terkait analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan sudah lengkap dengan standar pengendalian mutu nomornya ya. Ini seperti contoh SA 210 terkait persetujuan atas ketentuan perikatan audit, SA 220 pengendalian mutu audit dan atas laporan keuangan, kemudian SA 300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di kalian, jika kalian baru buka aplikasi yang baru, maka yang hasil analisis ini langsung otomatis ya, langsung otomatis. Dua yang di atas itu otomatis ya. Misalnya contoh jenis usaha klien. Jenis usaha klien ini kita sudah input sebelumnya di beranda ya. Ini jenis usaha klien di sini dikatakan adalah ini ya, dia punya jenis usaha industri pengolahan manufaktur. Jadi industri pengolahan manufaktur itu dianalisa itu resikonya itu low ya. Ini referensinya dari home. Kemudian status kepemilikan klien. Status kepemilikan klien, coba kita lihat ya, ini analisisnya dia bilang low. Ternyata kalau status kepemilikannya non-go public itu, nih resikonya low ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan untuk standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien. Ya. Standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien itu coba lihat ya. Standar akuntansi klien itu SAK umum konvergensi IFRS yang sudah otomatis ditaruh hasil analisisnya itu tinggi. Ya, ternyata standar akuntansi keuangan yang digunakan ini cukup tinggi ya. Oke, sekarang kita ke bagian 4 terkait analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Yang keempat adalah poin pentingnya isu pelaporan keuangan terdahulu. Nah, di sini ada berbagai macam kriteria ya. Kalau kita lihat di sini ada kriteria entitas berdiri pada periode berjalan dan laporan keuangan tersedia pada periode berjalan. Coba kita perhatikan. Kalau kita pilih ini, nah, resikonya low. Kalau kita pilih yang kedua, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tidak tersedia. Resikonya high, ya. Kemudian entitas berdiri sejak lama dan laporan periode sebelumnya tersedia namun belum pernah diaudit, maka resikonya tinggi. Nah, sekarang di soal simulasi kita dia bilang ya, di soal
Ya, kita balik ke soal, dia bilang entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya telah tersedia dan telah diaudit oleh auditor independen. Jadi kita di sini itu pilih yang ini ya. Nah, pilih yang ini. Oke. Ini, pilih yang ini. Nah, ini dia akan muncul ya, dia akan muncul satu nomor indeks di sini, diklik. Kemudian kita akan mengisi kertas kerja yang selanjutnya terkait isu pelaporan terdahulu. Di sini ada pertanyaan penting yang terkait isu pelaporan terdahulu. Nah, isu pelaporan terdahulu ini nomor 1, auditor akan melakukan interview dan pengamatan serta observasi. Misalnya, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Misalnya A, pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya. Misalnya ya. Ini kita bisa lihat di soal ya. Di soal ada itu, ini ada beberapa hal yang berhubungan dengan isu pelaporan keuangan. Dan kemudian pada opini auditor sebelumnya tidak, misalnya. Jadi kita pilih di sini tidak. Apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Nah, di sini ada isu mengenai restrukturisasi ya. Di sini dibilang tahun sebelumnya perusahaan telah melakukan restrukturisasi atas utang bank yang akan jatuh tempo di tahun 2017 untuk mereschedule jadwal pelunasan utang yang akan jatuh tempo. Namun belum ada kesepakatan dengan pihak bank ya. Pihak meminta bahwa klien harus meningkatkan tingkat solvabilitasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi di bagian analisis ini, kita isi ya, kita isi pilih ya. Apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Tidak. Ya, kemudian apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali riset laporan keuangan? Tidak. Dan di sini nomor 5, apakah opini audit periode lalu? Jika ada, menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian. Nah, di case kita, opini tahun lalu adalah wajar dengan pengecualian. Ditanyakan kan selain wajar tanpa pengecualian, berarti ada ya. Nih ya, karena kita isinya adalah wajar dengan pengecualian. Oke. Kalau ini selain wajar tanpa pengecualian. Jadi kita taruh ya. Dengan adanya checklist pertanyaan terkait isu laporan keuangan ini, maka karena di sini hasil analisisnya itu kita ada beberapa yang kita pilih ya, ada isu terkait catatan laporan keuangan, ada isu mengenai restrukturisasi, ada isu mengenai ada pendapat sebelumnya itu selain wajar tanpa pengecualian, maka di bagian bawah sini, yang tadinya ini putih ya, tadinya ini kan putih kan, dia akan muncul satu box yang harus berikan penjelasan, sebutkan alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut, padahal ini kan beresiko. Oke, jadi misalnya contoh, kalian bisa menulis contoh, anggaplah case-nya kita tetap akan menerima perikatan ini, tetapi harus menambahkan alasan kenapa tetap menerima perikatan tersebut. Jadi KAP misalnya, KAP akan menambahkan ahli yang berpengalaman dalam penghitungan imbalan pasca kerja, atau akan dilibatkan seorang yang berpengalaman ya dalam bidangnya, atau EQCR yang bertanggung jawab atas mutu dari perikatan untuk membantu analisis manajemen terkait isu going concern ini. Kalau sudah dianalisis ini status KKP-nya komplit ya. Status KKP-nya komplit, dan kemudian kita bisa balik lagi ya. Previous index, nah ini muncul seperti ini. Oke, sebentar ya. Sebelumnya kita balik lagi. Nah, di sini karena berbicara isu laporan keuangan, maka di lampiran kertas kerja kita harus
memasukkan file atau link yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Jadi karena laporan keuangan perusahaan itu ada di soal di sini ya, ditaruh di sini di soal di data input laporan keuangan. Maka kita akan masukkan linknya untuk link di sini untuk lampiran kertas kerjanya ya. Oke, jadi caranya itu cukup klik di tempat yang ada di situ ya. Saya sudah matikan hyperlinknya, tetapi cara untuk hyperlink klik kanan ya. Muncul hyperlink atau link ya. Kemudian pilih misalnya ya. Nih, saya ambil di sini di file ini yang ada laporan keuangan. Jadi saya klik ini ya, muncul seperti ini ya. Jadi kalau kita klik link ini, dia akan langsung menuju ke file yang dimaksud. Tetapi supaya ini tidak memberatkan, kita bisa matikan linknya, kita bisa klik kanan dan kemudian kita bisa pilih remove hyperlink. Jadinya seperti ini. Yang penting kita sudah tahu aja nama filenya apa. Oke? Oh, oke. Ini cuma contoh ya, saya sudah terlanjur di situ, tapi taruh di bagian seperti yang ini. Ini cuma contoh untuk memberi tahukan bagaimana cara untuk connect dengan file yang kita simpan di desktop. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi, ini sudah komplit. Sekarang kita ke bagian 5 ya, terkait integritas manajemen. Jadi dengan situasi yang tadi terkait isu pelaporan keuangan, ternyata resiko di perikatan ini dengan klien itu tinggi. Dan kemudian integritas manajemen ya. Integritas manajemen itu di sini masih kosong ya. Nah, kita perhatikan di soal terkait integritas manajemen. Di situ dikatakan bahwa pada analisis integritas manajemen terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta pengguna laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Nah, dari situ kita pergi ke indeks detail ini. Kemudian hasil analisisnya kita masukkan di situ. Oke. Ini isu terkait integritas manajemen. Oke, seperti ini. Nah, seperti apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab atas ini. Dia bilang kan ada reputasi buruk ya. Nih. Nah, yang ini tidak. Nah, ini dia. Ada hubungannya dengan pengurusan politik dan ini ada kaitannya dengan indeks yang lebih detail lagi terkait keterkaitan dengan hal yang bersifat politik. Maka kita klik lagi detail dari indeks 102 terkait indikasi klien mungkin terlibat ya dalam pencucian uang sebagaimana yang dimaksudkan dengan PMK nomor 55, PMK 01/2017. Jadi di sini hasil analisisnya. Nah, ini yang bagian A5 ini pengurus partai politik atau anggota partai politik, kalian pilih ya. Kalian pilih ya. Semua itu tidak dan satu-satunya ya yang kalian pilih itu pengurus partai politik itu. Yang ini abaikan. Oke. Yang bagian bawah ini diabaikan saja. Tidak diisi ini ya. Ini diisi. Oke, kalau sudah, kita
Kita pindah ke indeks berikut. Nah, ini resikonya tinggi ya. Untuk integritas manajemen itu resikonya tinggi. Yang keenam, terkait kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk menunjukkan tim perikatan. Ini kita ada indeksnya A1103. Oke. Di sini nanti diperhatikan ya. Ini berbicara mengenai kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi dari personel yang ditunjuk dalam tim perikatan. Jadi ini ada informasinya di soal, kalian bisa refer ke personal KAP ya, yang ini personal KAP, nama-nama di tim tersebut, kemudian diisi ini semua dengan jabatannya ya, seperti ini. Kemudian untuk analisis kompetensi personal KAP terkait dalam rencana perikatan, yang warna putih ini dia otomatis ya. Oke. Yang kalian isi itu yang warna hijau ini dipilih ya. Pilih sesuai dengan drop down-nya. Yang warna orange ini diisi sesuai dengan waktunya. Nah, ini ada yang tidak memadai, yaitu si Eko. Maka kompetensinya itu dibaca perlu diupdate ya. Kemudian kalau kita bicara yang terkait analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan ya. Di sini untuk beberapa nama yang ada, ketersediaan waktu personel KAP untuk Ari, Septin, dan Dery itu ada batasan waktu ya. Kenapa? Karena si Septin dia ada cuti, kemudian si Ari ini resign ya, kemudian si Gary ya ada alasan lainnya ya. Ya, oke. Jadi ada batasan waktu. Nah, sekarang ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu yang ini. Nah, ini kan dia otomatis ya terisi. Ini terisi ringkasannya ini. Kemudian kita klik ke independensi. Ya, ke bagian independensi ini. Masih terkait kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi dari tim perikatan, maka kalian coba isi dulu susunan tim perikatan yang bersumber dari indeks 1103. Misalnya untuk pemahaman independensi ini semua paham ya. Kemudian mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada klien tidak ada semua. Mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Nah, Isyana ada. Ya, jadi ada isu tidak independen ya, di situ ada. Memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan tidak ada. Hubungan keluarga dengan Rick, si Adip ada ya. Si Joko ada. Kemudian hubungan keluarga dengan manajemen kunci tidak ada ya. Jadi Joko sama Isyana itu tidak memadai ya dalam hal susunan perikatan ini. Kemudian untuk ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP sudah otomatis dari atas itu diringkas di kolom yang putih ini dan pilih sebagai tim perikatan ya, yang Agus ya, yang tidak itu Ari, Adip ya, yang ya itu Agus, Triatno, kemudian Adip, Yoga, Isyana ya, dengan inisial-inisial yang sudah ada di sini yang ya, dan kemudian peran dalam tim itu adalah si Agus jadi partner, yang jadi manajernya Triatno, yang ketua timnya adalah Adip, anggota tim itu adalah Yoga dan Isyana. Oke. Nah, selanjutnya Caca.
Oke. Bentar ya, maaf ya ada gangguan. Oke. Kemudian kalau ini sudah, kita balik lagi ya. Kita lihat untuk terkait poin nomor 6, kompetensi, ketersediaan waktu dan independensi dari personal KAP untuk tujuan tim perikatan ini, penunjukan tim perikatan ini, high. Dan kemudian komunikasi dengan auditor pendahulu. Komunikasi dengan auditor pendahulu di indeks A1104. Nah, di sini untuk komunikasi dengan auditor pendahulu ini, hasil analisis untuk komunikasi dengan auditor pendahulu yaitu nomor 1, jika calon klien merupakan perikatan audit LK tahun pertama, apa sudah dilakukan komunikasi dengan auditor pendahulu di case kita ya. Kemudian yang kedua, apakah balasan komunikasi dari auditor pendahulu sudah diterima? Ini tidak. Kemudian poin 3, dalam balasan komunikasi yang diberikan oleh auditor pendahulu, apakah ada keberatan profesional atas penggantian auditor, ya? Dan yang B, apakah terdapat permasalahan imbalan jasa yang belum diselesaikan oleh manajemen, ya? Nah, di sini kita bisa taruh lampiran surat keberatannya. Di sini ya, kalian bisa baca secara detail. Bentarnya. Kemudian sepertinya folder tersebut masuk di folder yang lain. Satu 104 ya. Di sini. Oke, ini ada di lampiran A1105. Di sini ada surat pernyataan, surat keberatan profesional. Kami telah ditunjuk sebagai auditor, misalnya untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 sekian. Kami memahami laporan perseroan yang diaudit oleh kantor Anda. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menghargai jika Anda bisa mengonfirmasi kepada kami alasan profesional mengapa kami tidak harus menerima penunjukan tersebut. Sebagaimana diatur dalam standar audit kita, kami akan meminta akses ke kertas kerja Anda sehubungan dengan pemeriksaan Anda atas laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir sekian ya. Jadi ini adalah surat ya, surat dengan perihal surat keberatan profesional. Oke, jadi di sini kalian bisa memberikan linknya di lampiran kertas kerja ini ya.
Kalau sudah selesai, kita balik ke previous. Dan kemudian untuk hal tersebut, komunikasi dengan auditor pendahulu kita punya risiko yang high. Nah, atas semua poin-poin ini, maka ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu tinggi. Jadi beresiko ya kalau kita tetap menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien. Oke? Kalau seandainya kita tetap akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien, kita pilih ya. Di sini kita pilih ya. Dan ketika kita pilih ya, dia akan muncul template laporan keuangan yang harus kita input ya, untuk laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian dia akan muncul satu box untuk yang resikonya high, tapi kita masih memilih untuk menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien, harus dijelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko. Ya, jelaskan di sini alasannya, bagaimana caranya auditor melakukan mitigasi resiko. Nah, ini kalian bisa refer ke indeks A1101 untuk bisa copy paste ya, yang alasan ini, yang ini sama. Oke, mana ya itu di bagian bawah. Nah ini alasan KP tetap menerima itu bisa copy paste saja di situ sama. Oke, jadi untuk bagian pertama yaitu terkait analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu sudah selesai. Tapi kita perlu nanti refer ke laporan keuangannya ya. Ini template laporan keuangan kita bisa klik seperti ini. Oke. Ini. Kita klik yang warna merah. Nah, ini semua. Sebentar saya perbesar ya. Oops. Ini terlanjur besar sekali ya. Oke. Sekarang kita perhatikan yang di bagian kiri. Di bagian kiri, kita mulai dengan bagian kiri. Di sini silakan di pause ya, dan untuk melihat, karena pertama kita harus mapping dulu. Nah, nama akun ini dan nomor akun ini sudah disetting tidak unique number ya, tidak akan sama. Dan ini informasinya, nama-nama akun ini ada di soal ya, ada di soal di sheet data input LK itu. Tapi ini untuk kesamaan silakan di screenshot atau di dipilih dulu mulai dari sini, dari nomor akun sampai ke default akun. Pastikan mapping grup untuk nama akun grupnya, untuk kelompok akunnya, untuk header akunnya, dan untuk default debit credit itu sudah sesuai ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita terus. Ini nanti bisa di pause dan diikuti ya, ini semua sampai mesin. Sudah sampai mesin, kita start lagi dari akumulasi mesin, terus sampai beban penyusutan amortisasi. Silakan di mapping dulu itu. Terus lagi, ya, ini bagian terakhirnya. Nanti ditambahin ya, yang di bagian bawah ini yang di Excel, yang di soal itu kurang lengkap, ini diisi. Oke, kalau sudah. Nah, ini beban debit, kemudian liability, kredit ya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian kanan sedikit ya.
Ini untuk laporan keuangannya. Ini ada 3, yaitu yang untuk 31 Oktober 2018, kemudian 31 Desember 2018, dan kemudian perbandingannya dengan 31 Desember 2017 ya. Ini diisi. Yang diisi itu yang di bagian orange ya, nanti yang putih ini menyesuaikan, dia akan isi. Gitu. Nah, seperti ini ya, diisi ini 3 ini. Sebentar saya bikin polanya biar kelihatan bagus. Nah, ini dulu ya. Yang ini. Yang 31 Oktober dan 31 Desember ini ya. Oke, dimulai dari kas kecil sampai investasi, angkanya perhatikan di input, kemudian ya, dan persediaan sampai beban listrik dan air. Selanjutnya sampai di bagian bawah. Oke, kalau sudah kemudian lengkapi sisanya untuk laporan keuangan yang Desember 31 2017. Seperti ini. Oke. Di angka-angka ini yang patokannya di sebelah sini ya. Kalau 350 itu berarti di 250, soalnya saya tidak bisa hide ini. Oke. Selanjutnya di angka 32.990.000 itu kita terus lagi. Oke, jadi pause atau screenshot supaya kalian bisa mengikuti ya sampai di bawah. Oke. Selanjutnya di bagian kanan lagi, kita akan mengisi summary ya. Oke, isi dulu yang bagian ini. Isi dulu bagian ini, dan terakhir kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke sini. Jadi setelah diisi itu, nanti terakhir, nanti jangan lupa kita mau balik ke sini lagi. Kita mau balik dulu ya. Kita mau selesaikan dulu. Oke, kita balik lagi ya. Kita nanti ingat untuk masuk di laporan keuangan itu, kita bisa langsung shortcut ke D ya, ke ini, general, ke D100. Oke, kita mau selesaikan dulu selain yang template laporan keuangan. Yang penting sudah isi dulu lah laporan keuangannya. Kita sekarang ke A120. Di A120 kita harus mengalokasikan jam atas jasa ya, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Jadi ini ada masuk pada standar pengendalian mutu peraturan pengurus IAPI nomor 2 ya. Nah, misalnya ini ada di soal ya, ini ada di soal. Jadi kalau kita bicara di soal itu ya, informasi penugasan personal. Mulai penugasan, akhir penugasan kapan, jumlah hari libur, Sabtu Minggu itu dihitung, jumlah hari libur selain Sabtu Minggu tidak ada, jam mulai kerja jam 9, lama istirahat 1 jam, dan jam pulang itu jam 5. Itu kita harus masukkan ya ke dalam sini. Misalnya mulai 01 November 2018, akhir 14 Januari 2019, jam mulai kerja jam 9, jumlah jam istirahat 1 jam, dan kemudian jumlah hari libur yang lain 0, jumlah hari efektif ini otomatis dihitung ya oleh aplikasi 74 dan 57 ini. Kemudian yang jumlah hari jam pulang ya adalah jam 5. Nah, di sini nanti akan kelihatan jumlah jam kerja efektif per harinya. Ini juga akan otomatis ya. Ini juga akan otomatis rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Oke, kemudian kita akan alokasi rencana kerja aktual. Total tahap perencanaan jam jasa efektif
ya untuk masing-masing orang, baik partner, manajer maupun ketua tim dan anggota. Itu berapa ya? Nanti dia akan muncul seperti ini, ya dipastikan. Nah ini resiko penerimaan dan keberlanjutan usaha, ini otomatis high ya. Dan kemudian kita di sini untuk pemantauan EQCR-nya itu ya, oke. Nah kalau sudah komplit, ini sudah komplit, maka kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke konten sebelumnya, oke. Untuk alokasi jam jasa dan perencanaan sudah. Kemudian di indeks 130 ini terkait surat perikatan. Setidaknya tersaji apa semua itu harus diperhatikan lengkap atau tidak. Jadi semua hal yang berhubungan dengan surat perikatan, lihat poin-poin yang ada semua di sini dari poin A sampai poin A ya. Harusnya semua sudah dibuat ya, semua sudah dipastikan dan kemudian kita mengisi di sini adalah semua ya, pilihannya adalah ya. Oke, jadi jangan dulu diisi sebelum kita memastikan kalau sudah ya dalam prakteknya nanti. Kalau sudah, kita ke konten yang berikutnya terkait surat tugas. Untuk surat tugas ini ada lampirannya, kita harus gunakan hyperlink ya. Kemudian ini berbicara surat tugas, peran yang ada dalam tim itu untuk 5 orang ini yang masuk dalam tim manajemen, dan pastikan dalam surat tugas itu kita cek apakah surat tugas sesuai dengan nama klien. Jadi lihat mana surat tugasnya. Nah, ini sudah dilampirkan. Jadi diperiksa dulu di dalam surat tugas itu sesuai dengan nama kliennya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku ya atau tidak. Nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih, dan kemudian bagian yang terakhir adalah periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana, dan lampirkan itu. Ini kalian lampirkan ya, klik kanan hyperlink, tarik yang di folder A140 dan ambil file lampiran A140 surat tugas ya, di folder-folder yang saya sudah bagikan sebelumnya ya di kelas. Nah, seperti ini. Nanti perhatikan ya, baca surat tugasnya di dalamnya itu apa, dan kemudian sinkronkan dengan 5 poin ini. Apakah masuk di dalam surat perikatan tersebut ya? Jadi wajib dilihat, baca surat tugasnya itu modelnya seperti apa, formatnya seperti apa. Kemudian pernyataan independensi. Nah, pernyataan independensi ini harus ada ya. Dan dalam pernyataan independensi ini tuh contohnya lihat di lampiran 150 form independen ya. Ini harus digunakan hyperlink ya. Nah, pastikan di dalam form independensi tersebut nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan, nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas, seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi, dan form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Nah, itu harus dipastikan di dalam surat ini harus ada ya. Silakan buka surat ini dan baca form independennya. Ada enggak 4 poin ini? Ya, itu yang harus diperhatikan oleh auditor. Sekarang kita ke komunikasi dengan tim perikatan ya. Ini checklist komunikasi antar tim perikatan. Kita harus pastikan tentang kesepahaman tim perikatan atas ada 4 poin, dan konsultasi selama perikatan juga ada 4 poin di sini ya. Ini semua ini harus dipastikan, dievaluasi, diwawancarai, dan diobservasi apakah ada komunikasi antara tim perikatan. Misalnya contoh, apakah tim perikatan memahami ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan ya? Apakah tim perikatan memahami periode pelaksanaan audit, dan pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita balik ke perikatan tahun pertama ya. Oke. Di perikatan tahun pertama ini ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan beberapa hal yang terkait konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Di case kita
yang poin A dan poin 5, 2A dan 5 itu ada kondisi tidak ya. Ini terdapat review kerja auditor pendahulu jika laporan keuangan tahun lalu telah diaudit. Ini tidak ada. Kemudian apakah saldo awal mengandung salah saji material? Nah, ini tidak. Yang lain ini ya, terkait konsistensi penerapan kebijakan akuntansi di dalam klien tersebut, membaca laporan keuangan terkini dan laporan auditor terdahulu jika ada untuk informasi yang relevan dengan saldo awal. Ya, nah ini disesuaikan dengan soal kita, simulasi kita, case kita seperti apa, kemudian dianalisa seperti ini. Oke, dengan demikian untuk bagian indeks A1 pre-engagement sudah selesai. Ya, tetapi yang dipastikan adalah jangan cuma sekedar input mengikuti simulasi ini, tetapi setidaknya kalian mengerti bahwa berkas apa saja dan ketentuan apa saja di setiap indeks poin itu yang harus dipastikan oleh auditor dalam rangka melakukan proses yang pertama ini, yaitu terkait analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, termasuk semua yang dalam kategori pre-engagement mengenai alokasi jam jasa dan perencanaannya, surat perikatannya, surat tugas, pernyataan independensinya, komunikasi dengan tim perikatan, dan perikatan tahun pertama ini. Karena kita memilih ini baru pertama kali perikatan tahun pertama, bukan keberlanjutan, maka dia muncul yang A170. Oke, nanti kita sambung video berikut dengan indeks A2 terkait risk assessment ya.